bersama Stevie kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah seorang pengusaha pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang memiliki bisnis boneka. Mereka sudah menjalankan bisnis ini selama 11 tahun. Kali ini kita langsung datang ke workshopnya. Yuk, kita datengin langsung workshopnya, ketemu langsung dengan pasangan suami istri pembisnis boneka. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Sonia? Apa kabar Mbak Soni? Alhamdulillah. Oke, boleh ini Mas menjelaskan mengenai bisnisnya Mbak Sonia dan Mas Roni. Jadi ini bisnis bonekanya udah berjalan berapa tahun? Kalau berjalan dari secara produksi ya? Secara produksi? Secara produksi sudah 11 tahun. Secara produksi ya? Itu yang ngingetin Facebook. Kapan itu nongol? Tanggal berapa tuh berarti ulang tahun ya? Tahun kemarin? Juni. Bulan ini. Facebook yang ngingetin gitu ya? Fanpage-nya berarti ya? Yang ngingetin? Facebook pribadi. Facebook pribadi. Terus? Gitu. Kalau sebelumnya sudah sempat jual-jualan gitu aja sebagai maklar gitu kan, ambil dari orang, jual ngambil sampai kemudian produksi awal pertama di rumah petak yang di sebelah sana sampai sekarang ya sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun ya. Oke, jadi pada dasarnya Bincang Email ini adalah ingin menggali begini Mas. Jadi pada dasarnya bisnis itu adalah sesuatu yang penuh ketidakpastian. Benar ya. Nah, jadi bagaimana agar bisnis ini seperti mesin itu kan sifatnya lebih pasti dibandingin bisnis, sehingga Steven ini memiliki setiap orang itu memiliki rute genetika bisnis. Dengan kita memahami rute genetika bisnis dari setiap pembisnis tersebut, sehingga yang tadinya bisnis itu memiliki uncertainty atau ketidakpastian yang tinggi ya menjadi lebih pasti. Kenapa? Karena tadi mengenal genetika bisnis atau DNA bisnisnya dari pembisnis tersebut. Nah, jadinya kita ingin menggali nih, ini ya, bagaimana sih bisnis dari Mbak Sonia dan Roni. Oke, Sonia ini memiliki mesin kecerdasan insting. Nah, dan Mas Roni memiliki mesin kecerdasan sensing. Tapi kali ini kita banyak lebih menggali untuk DNA bisnis insting ya. Oke, insting bisa dilihat di gambar ini. Insting itu memiliki mesin kecerdasan yang dominan berada di otak tengah. Oke, semua manusia memiliki 5 belahan otak dan insting dominan bekerja di otak tengah. Ya, jadi insting ini memiliki kecerdasan di mana limbik kirinya bekerja 50%, neokortek kirinya 50%, neokortek kanannya 50%, dan limbik kanannya 50%. Ya, jadi di antara semua mesin kecerdasan insting inilah yang paling generalis. Yang lain harus menjadi spesialis, khusus insting menjadi generalis. Oke, boleh jelasin nggak Mas bisnisnya? Saya pengen, boleh ya kita beneran ngulikin dari awal produksi sampai akhir produksi. Nah, ini bisa dijelasin nih Mas di sini. Ini sama apa sensing nih? sama insting. Sama insting dong berdua. Insting banyak ngomong. Boleh Mbak, ayo Mbak. Sensing itu mamalia. Insting itu reptil. Reptil ya, bisa aja. Oke. Bonekaku itu adalah suatu perusahaan yang memproduksi boneka. Produksi boneka ya, artinya memproduksi benar-benar dari awal banget, dari yang belum jadi apa-apa, dari desain sampai dengan jadinya.
Di ruangan yang kecil ini adalah tempat desainer kami untuk mewujudkan boneka dari desain seperti ini. Mas boleh dilihat yang ini. Nah, jadi contohnya boneka seperti ini berupa gambar, terus diwujudkan untuk menjadi boneka benerannya. Ada yang cocok nggak ya dengan ini? Misalnya boneka Mana ini, contohnya misalnya nih? jadi kayak gini mirip, tapi ini beda ya, cuma kurang lebihnya lebihnya seperti ya. inilah. Bagaimana caranya di ruangan ini mewujudkan dari gambar ini yang terbaru ini nih, proyek kami yang terbaru, proyek Nah, itu seperti jadi ini. itu ada tuh kayaknya. Nggak ada ya? Yang ini jadinya ini masih sampel. Nah, dari Oh, sini itu dengan salah satu bank. salah satu bank Oke. BUMN di Indonesia. Kalau ini mama. Ini contohnya. Ini baru sampel yang pertama atau kedua, jadi kita banyak revisi mbak. Makanya ini banyak nih. Tergantung ke permintaan Iya, dari customer ya. makanya ini Kalau banyak, mereka sampai iya. mereka puas ya mbak ya. Betul, tapi kita batasin biasanya cuma sampai 2 kali, maksimal 3 kali revisi. Oh, Soalnya dua sampai repot kali juga revisi ya. Itu artinya gini, apa namanya, proses satu kali membuat desain itu membutuhkan waktu berapa lama mbak? Wah lama banget. Contohnya ini nih, misalnya ini nih contohnya. Ini modelnya kan seperti ini. Nah, ini hasil sampelnya. Ini sampel yang sudah di approve walaupun masih berupa tempelan-tempelan. Kalau nanti kalau hasil jadinya kan dia bordir gitu. Ya, bordir, oke. Nah, ini biasanya kalau customer-nya nggak rewel atau bentuknya sederhana, paling ya di berapa hari selesai. Tapi ada juga yang sampai seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan karena emang bolak-balik revisi ada juga. Oh, jadi sebenarnya ada nggak ketentuan SOP-nya harus minimal jadi berapa hari atau tidak ada? Nggak bisa, karena Nggak bisa ini ya, karena hubungannya art kan. Art ya, oke, seni. gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat satu gambar, kita berimajinasi dulu kan. Iya, Tet, tet, oke. tet, tet. Oh oke, nanti akan saya buat seperti ini. Ketika didesain, di kertas dulu, terus dijiplak, di bahan, dijahit. Oh jadinya seperti ini. Oke, perubahannya ini. Nah itu prosesnya bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali Ini ya. salah satu desainer yang hasil Boleh masuk kamera mas ya. Ini desainer ya. Nah, ini tukang jahitnya khusus, tukang jahit untuk menjahit sampel. Ini nggak mengganggu proses produksi di Oke. Oh, di tukang jahitnya workshop. khusus ya Ini untuk khusus untuk sampel. hanya untuk bikin sampel saja. Wah, banyak ini saya ngeliat form sampel Form ada sampel, iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 luar biasa. Berarti dalam waktu seminggu itu sekitar ada form sampel baru ada berapa tuh rata-rata? berapa lah sekarang? Per minggu. Per minggu ada berapa sampel? Untuk per minggu biasanya 2. Kalau untuk Dua. sebulan biasanya 8. Sebulan bisa 8. Bisa 8 sampel baru yang masuk. Luar biasa. Dan ini hanya yang dibuat dari nol saja. Yang dari nol. Yang Dari gambar ya? lain hanya dicatat di buku saja. Oh, berarti masih ada lagi sebenarnya sampel Betul. yang lain. Betul. Oh. Sampel lain tuh misalnya sampel yang kita bentuk dasarnya sudah ada. Jadi cuma tinggal memodifikasi sedikit. Oh, dari mereka sudah ada request, sudah ada Iya, jadi contoh. misalnya saya mau bikin kelinci juga, misalnya Mbak Dia mau bikin kelinci juga. Ah. Modelnya mirip seperti cuma misalnya mukanya beda. Nah, ini kan bikin sampel juga, cuma kan sampelnya hanya sampel wajahnya Betul, aja. tidak misalnya- mulai dari nol lagi Iya, ya. Oke. gitu. Kalau yang nggak dari nol kita nggak masuk ke forum sampel. Oh, jadi sebenarnya lebih dari 8 Lebih dari dalam 8, betul. sebulan ya. Betul. Luar biasa. Oke, sebelum saya lanjutin ke proses abis dari sini kemana nih kita lanjut? Kalau misalnya udah approve nih ya, udah oke nih, oke saya maunya bentuknya kayak gini gitu kan. Dari nanti- customer masuk ke desain gitu nanti ya. dari desain mereka memberi ngasih pola-pola untuk dicetak Di ruangan. di ruangan sebelah. Sebelah. Sebentar, itu posisinya sudah di ACC oleh klien. Oleh customer ya. Oleh customer. Nah, tadi sudah dibilang ya bisnisnya udah berjalan itu sekitar 11 tahun. Memang awalnya yang banyak terjun adalah Mbak Sonya ya. Benar, awal terjun saja atau Awal terjun. secara operasional, Iya. secara operasional, Secara operasional. secara produksi. Nah, ini kalau di Steven itu Mbak ada namanya Steven Suri Rumah.
gitu ya. Jadi bagaimanapun seorang wanita adalah suri rumah bagi suri rumah bagi rumah tangganya. Nah, saya mau kasih pertanyaan nih Mbak. Ini nggak ada skenarionya loh Sobat Miliarder. Jadi deg-degan. Jadi deg-degan ya, karena tadi saya juga nggak kasih tahu sengaja Mbak. Oke, saya juga lihat contekan dulu ya kalau begitu. Aku nggak lihat contekan. Kira-kira Mbak sebagai seorang suri rumah, suri rumah tuh ibu rumah tangga berarti ya. Seorang suri rumah insting, tetaplah seorang wanita itu ada suri rumah ya. Oke, kira-kira atmosfer keluarga yang harus dibangun oleh seorang suri rumah insting itu kira-kira gaya atmosfernya akan apa Mbak? Pilih ya Mbak di antara 4 ini. Ini atmosfer mesin kecerdasan dari insting. A. Bersih. B. Ajak. Ya, ajak. C. Akrab. Atau D. Longgar. Akrab. Yakin Mbak? Yakin. Bisa banget. Akrab ya? Jawabannya netnot. Salah. Jawabannya adalah longgar. Ya, tadi milihnya antara dua itu sih. Saya sudah nebak muka Mbak tadi, raut mukanya begitu tuh, antara longgar atau akrab. Karena itu yang sering diperdebatkan sama suami yang sensing cenderung thinking. Karena strict. Beliau strict, sedang saya longgar. Longgar ya. Ternyata berasa ya lebih longgar memang insting itu. Kenapa tadi kan dia 50%, 50%. Oke. Kalau akrab itu adalah atmosfer keluarga ibu suri rumah untuk feeling. Yes. Berikutnya kemana nih? Tadi kan habis dari pola ya, polanya udah fix. Sekarang kita ini dulu bikin cetakan. Bikin cetakan. Oh tadi? Iya, dari gambar-gambar tadi. Contohnya sebentar ya. Oke, coba contohnya mana nih Mbak? Nah, misalnya contohnya dari desain itu hasilnya adalah outputnya seperti ini. Ini apa nih Mbak? Seperti ini adalah pola. Sobat Miliarder tahu ini polanya Ini apa? pola. Ini pola kelinci atau kepala depan. Jadi kalau dijahit dia begini. Ini kepala, ini adalah untuk bagian moncong. Entah itu moncong beruang atau misalnya moncong burung atau apa, saya nggak tahu nih. Ini adalah pola. Dari sini, ini tugasnya yang bikin namanya molding. Molding. Apa tuh artinya molding Mbak? Molding itu cetakan. Oh cetakan. Oke. Dibikin seperti ini. Ini untuk fungsinya untuk motong bahan. Karena satu boneka itu biasanya terdiri dari minimal belasan ya. Belasan potongan ini. Kalau boneka 18 potong. Ini 1, ini 2, ada lagi. ada wajah, kepala belakang. Jadi sekecil itu aja 18 potong. Betul. 18 Tangan bagian masing-masing ya. kan. Tangan kan nggak bisa digabung. 2. Tangan kanan sama tangan kiri masing-masing. Tangan Banyak bawah, ya, tangan ternyata. kiri masing-masing. Dan nggak Badan mungkin kanan, diguntingin badan satu kiri. kan. Kalau kita bikin boneka cuma satu kayak sampel nih, iya masih diguntingin. Tapi kalau misalnya kita udah ada orderan 100, 200, 1000, 2000, 10.000, 20.000 kan kita nggak mungkin kita motong pakai tangan. Jadi itu fungsinya molding ini supaya kita lebih cepet motong bahannya. Kita lihat nanti motong bahannya di situ. Oke. Sekarang kita lanjut dari ruang desain, kita menuju ke ruang produksi. Nah, sambil jalan Mbak Sonya, aku mau nanya-nanya nih. Masih melanjutin tadi soal suri rumah. Kenapa? Karena tadi kan dibilang kalau awal produksi itu secara operasional Mbak Sonya lebih banyak terlibat. Nah, sebenarnya seorang suri rumah itu harus memiliki pengorbanan dalam hidupnya gitu ya. Nah, kira-kira nih Mbak, di antara 4 ini yang insting pengorbanannya apa Mbak? A. Berkasih sayang. B. Berwawasan. C. Berkesungguhan. Atau D. Berkhidmat. Pengorbanan yang sesuai dengan genetik insting itu ya. Jadi di antara apa yang aku korbankan gitu. Betul. Berwawasan. A. Berwawasan. Saya balik nih ya. A. Berwawasan. Atau B. Berkasih sayang ya. C. Berkesungguhan. Atau D. Berkhidmat. Apa ya? Ya. Berkhidmat. Yes, benar. Oh ini benar. Nggak netnot kali ini. Hore, benar. Ya, jadi jawabannya benar, berkhidmat untuk seorang ibu suri rumah. Gitu ya? Insting. Oke Mbak. Nah, sekarang kita masuk ke ruang Produksi cutting. Oke, bisa dijelasin nih Mbak Sonya. Wah. Jadi yang tadi apa namanya tuh molding itu dipakai untuk motong bahan seperti ini. Ini kan bahan boneka nih, bulu nih. Bahan bulu. Nah, dipotongnya
pakai molding yang dipanaskan oleh listrik, nah sampai mengejar merah gitu. Ini tujuannya supaya bulu-bulunya nggak rontok, biar terkunci. Ini ada bau smell itu datangnya dari Iya, betul. ini ya. Dan dia selalu pegang counter untuk memastikan jumlah yang dipotong tepat. Oh, kenapa harusnya jadi berapa tuh? Berarti dari Yang ujung kiri ke kanan. Tergantung ininya ya, tergantung polanya. Kenapa Mbak kalau nggak di stack apa tuh namanya? Di counter. Di counter, kenapa Mbak? Kan ini mereka ya, berdasarkan order dari marketing kan. Dari marketing. Jadi ordernya 1.000 ya mereka harus bikinnya 1.000. Kalau order 500 ya cuma 500. Jangan sampai kurang. Kalau kurang kan nanti ngerepotin. Udah dijahit taunya kurang. Betul. Kalau lebih betul. ya kita akan jadi sisa Iya, kan, sisa, waste ya. Oke. Ya harus tepat banget. Nah, ini jadi cepet kan. Coba kebayang Mbak kalau gunting satu nih. Guntingin gini kan Iya, susah iya, lama. iya, Kalau iya. gini dia cepet jadinya. Oke. Hasil jadinya kayak gini. Jadinya seperti Seperti ini. ini pesanan berapa boneka nih Mbak? Ini berapa? 2000 2.000. boneka. Ini 2.000 boneka, satu kali potong untuk berapa? 400. Jadi 400 boneka. 100 boneka tuh semana? Jadi dia pesanannya 2.000, tapi dia bikinnya per 400. Jadi dia nanti akan 5 kali. Ada 5 potong. kali proses produksi jadinya ya. Nah, ini satu boneka Oh, berarti beruang. 5 kali molding. 5 kali gini, 5 kali. Molding berarti ya ini Ya. ya. Benar kan? Lima dikali banyaknya komponen molding. Komponen ya. Nah, ini seperti ini yang lagi dibuat ini, tuh. Ini satu boneka. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini paling nggak ada 7. Itu baru kepala. Itu baru kepala. Kepalanya ini, kepala boneka ini. Kepala bonekanya ini udah 7. Ada 7 bagian tadi. 7 bagian. Oke, ini dari 7 bagian tadi. Kepalanya 2000, kepalanya saja berarti 7 kali 2000. Badannya ya nanti Energi. berapa komponen kali 2000. Berarti sekali produksi itu fokus ke misalnya ke bagian kepala dulu, selesai 2000 baru ke bagian badan atau selesai di 400. Mereka yang ngatur. Oh, Kalau ini mereka mereka ngatur. tiap 400 nih. Ini fokusnya Kadang-kadang 400. dibikinnya begitu supaya nanti satu roll bahan habis untuk satu edisi misalnya. Kalau kita misalnya potongnya ini 700, nanti ngambil roll bahan yang baru 700 lagi kepala, 700 kepala. Itu kadang-kadang suka beda warna. Nah, Jadi mereka memang udah ngitung ini 400 boneka ini habisin satu roll, satu gulungan roll bahan. satu roll bahan. Oke, ya, Karena ya. kadang-kadang pencelupannya beda kan, walaupun kita pesan ke pabrik yang sama, pesan item yang sama, warna yang sama, kadang-kadang pencelupan tetap aja ada beda. Itu ada beda ya. Oke Mbak. Nah sekarang saya udah masuk ke DNA bisnisnya Mbak. Nah saya ingin bertanya nih. Nah untuk insting ya, pada saat kita berbisnis di merancang bisnis di awal Mbak, tentunya hal yang harus kita di awal itu kan pasti menentukan strategi bisnis dan eksekusi bisnis ya, strategi dan eksekusi marketing ya. Nah saat ini seseorang itu harus memiliki namanya setiap orang itu memiliki namanya paradigma bisnis ya. Paradigma bisnis itu bagaimana kita memandang sebuah bisnis. Oke. Nah saya ingin bertanya nih Mbak, kira-kira dari paradigma bisnis insting di antara 4 ini mana yang insting banget Mbak? Yang insting ya Mbak? Oke. A, paradigma bisnis insting adalah olahraga. Oke. B, kepercayaan atau trust. Ya, bisa. C, kecepatan. Atau D, kehati-hatian. Saya ulang ya. Paradigma bisnis untuk insting, apakah A, olahraga, C, atau B, kehati-hatian, atau C, kecepatan, atau D, kepercayaan. Lebih kepercayaan, karena kalaupun saya minta cepat itu perlu untuk membangun kepercayaan orang. Jadi kami itu kadang-kadang kalau ditanya kapan jadinya Mbak gitu kan, kalau nanti kita target tanggal 13 saya akan bilang ke mereka tanggal 15 supaya untuk menjaga kepercayaan mereka. Jadi Oke. walaupun saya buru-buru cepet itu demi karena saya udah janji nih sama customer gitu. Benar. Kalau tapi jawabannya Mbak mau memastikan mau kecepatan yang lebih DNA bisnis Mbak lebih kecepatan atau kepercayaan? DNA bisnisnya insting. Kepercayaan ya.
Hah? Kepepet. Soalnya tadi kata kuncinya Mbak udah sering nyebut cepat ya, walaupun kecepatan tadi ya. Sebenarnya orang Ising itu lebih kecepatan yang bagus. Ya. Kecepatan. Dia iya tuh sih, memang kalau lagi ini tak bantuin gitu. nah iya, itu. Jadi sebenarnya lebih bukan berarti tidak membangun trust, tetap membangun trust, tapi DNA-nya Mbak itu lebih ke arah kecepatan. Gitu. Trust pasti harus dibangun ya. Oke. Tapi sebenarnya tadi Mbak udah ngejawab tuh. Udah cepet-cepet udah berapa kali disebut di akhir. Oke, sekarang berikutnya dari proses molding kita kemana nih? Ini tuh sebenarnya aneh apa? Kalau sekarang ada cutting, ada sewing, ada finishing. Ini namanya pretelling. Itu istilah baru pretelling ya, nggak ada di kamus bahasa Inggris. Jadi dari potongan itu kan jadinya seperti ini, coba diangkat Bu. Nah, seperti ini nih, masih mana nempel. Nah, tugasnya ibu-ibu cantik di sini adalah mempretel. Nah, apa namanya? Pretelin. Memetik. Jadi tugasnya memastikan semua komponen lepas dari bahan. Jadi untuk siap dijahit, memastikan semua komponen siap dijahit. Dan ini matanya harus awas, jangan sampai ada yang ketinggalan. Tadi itu ya Mbak, yang tadi dicapok. Yang tadi copot itu kan masih nempel tuh, ada yang nempel-nempel. Itu dan matanya harus awas, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini kan sampahnya kayak gini Mbak. Ini kalau matanya lagi ngantuk bisa ngambil yang salah nih. Nah, ini kan sampahnya yang ini. Jangan sampahnya yang keambil kayaknya. Jangan sampai ada komponen yang masih nempel di sini. Iya. Nanti Ini contohnya ini udah bersih ya. ini udah bersih. Udah bersih tuh, nggak ada komponen yang Nanti bisa ketinggalan ya. gontok-gontokan, kata cutting saya udah potong 2.000 kok, kata ini Tengah-tengah nggak ada, 1.000, cuma 999 iya, gitu ternyata ya. kurang 5 biji, kurang 10 biji. Itu bisa jadi mungkin motongnya kurang atau bisa jadi pretelnya lagi ngantuk. Ini berapa orang memang dua ya di settingnya? Kalau di sini sih sebenarnya agak fleksibel ya, jadi di mana yang diperlukan itu bisa tarik-tarikan. Kalau di sini Tapi- lagi nggak ada kerjaan, Karena pada dasarnya settingannya dua atau settingannya satu? 2 orang. Memang dua. Dua Tapi orang. ketika memang di sini lagi speednya lagi nggak terlalu tinggi, bisa pindah ke divisi lain ya. Karena di sini juga ada 2 mesin meja potong. Tadi kita lihat satu meja potong, satu meja potongnya lagi. Sebenarnya ada satu lagi. Ada satu lagi, potong. ya. Jadi satu meja potong disupport oleh satu ibu-ibu yang pretelling tadi. Oke. Berarti tadi molding lalu pretelin. Nggak ada di kamus bahasa Inggris ya, jangan dicari. Kamus boneka aku. Itu kamus boneka aku ada. Desain, molding, cutting, pretelling. Nah, Adanya di kamus bonekaku.co.id. www.bonekaku.co.id hanya ada di situ ya. Oke, selanjutnya kemana nih Mbak? Sewing Mbak, sewing. Sewing. Bukan berenang ya Mbak, sewing ya Mbak ya? Sewing kalau nanya sama orang sini pasti bilangnya sewing. Sewing. Di sini kalau dilihat kita cuma ada 8 mesin jahit, jadi 8 mesin jahit. tapi kami punya banyak penjahit yang bekerja di rumah masing-masing. Oh, yang ada di sini hanya 8, tapi pada 8. dasarnya banyak yang Ada dikerjakan berapa di ya? 20 lebih. 20 yang dikerjakan di rumah. Itu pada punya sendiri atau dimodalin dari sini mesin jahit? Ada beberapa yang punya sendiri, ada juga banyak juga yang kita support mesin jahit dari sini. Jadi kita pinjamkan mesin jahitnya. Oh, oke. Ada yang punya sendiri, ada yang memang dipinjamkan dari sini. Pinjam ya Mbak ya? Pinjam ya. Contohnya tadi ya yang habis tadi kan habis dipretelin dia dijahit hasilnya jadi kayak gini. Ini Sudah ada dipretelin. sudah dipretelin kan bentuknya. Nah, ini bentuk hasilnya kayak gini. Jadi sudah dijahit jadi begini ya? Iya, awalnya mungkin gini dulu nih. Di badan belakang. Nih, ini badannya cuma gini aja. Badan sendiri, kepala sendiri. Ini bikin jadi masing-masing. Jadi kalau Mbak nanya misalnya, Mbak tolong dong bikinin aku satu dulu. Jadi itu kadang-kadang malah nggak bisa. Kita kayak bikin nastar. Kalau kan dulu Mbak bikin nastar sebiji kan susah kan dulu. Jadi Kan bikin simple. nastar satu resep. Nah ini pun Satu sama. resep Jadi kita sama bikin ya? satu resep misalnya per 100. Jadi satu orang ngerjain kuping 100 semua. Ada ngerjain tangan 100, dari kepala terus semua kan digabung jadi 100 boneka. Loh, kalau untuk sampel gimana Mbak? Makanya sampel tadi orangnya beda. Nah, tadi satu di sana Iya. ya. Oke. Tadi ada perempuan tadi berjilbab Iya, ya. kenapa di sana ada orang sampel khusus biar tidak mengganggu alur yang ada di Alur sini. produksi ya di betul. sini. Jadinya ini hanya bagian Ini kepala. kepala. Yang Ini orang tadi hutan. ini bagian Belakang. badan belakang. Oke. Ini prosesnya kan tadi Mbak dari molding ke pretelin ke produksi ini. Tadi kalau kira-kira per 100 tadi itu membutuhkan waktu berapa jam? Tergantung kerumitan sebenarnya. Tergantung kerumitan. Tergantung kerumitan. Kalau yang model-model boneka ada kepala, badan, tangan, kaki itu bisa 200 ya Bu.
Dalam sehari bisa 200. Yang di sini. Yang di sini ini. Kalau Kalau boneka ya ditambah yang penjahit di luar per orang 25 itu dikali sekian banyak orang. kali 20 tadi sekitar 450 500 500 ditambah di dalam 200 berarti 200 sekitar sekitar 700. Kalau yang bikin yang sederhana lebih gampang tuh kayak bantal lebih cepat Gampang lagi. Itu bisa sampai ribuan per hari. per harinya. Oke. Dan kita dari sini kemana nih Pak kita? Nah, dari sini tadi kan udah dijahit ya. Hasilnya adalah skinnya seperti ini. Ini tadi kan depan, kepala, ini badan belakang. Ini semuanya dalam bentuk kebalik karena dijahitnya dalam keadaan terbalik. Kemudian ada yang membalikin. Nah, yang ngebalik jadinya begini. Oh, ini tugasnya ngebalikin. Tugasnya hanya ngebalik. Yang tadinya Ya. posisinya di luar, Tuh. sekarang yang ini dia jadi ke Ya. sorry, tadinya dia di dalam ada di luar sekarang. Ya, sekarang begini. Dari sini ke ibu ini dikasih mata dan hidung. Oh, dari dibalikin lalu kasih mata Iya. dan hidung. Tadinya kan ini ada lubangnya nih. Ini lubang mata, ini ada lubang hidung di sini. Ini tadi kasih mata dan hidung di situ. Hasilnya kayak gini. Ya, Ini sehari bisa berapa lama nih? Kayaknya lebih cepet ya dibandingin tadi sewing. sama ya. Kalau kan kita urutan produksi. Oh iya, Kalau produksi ya. Kalau kalau ada sana sana 700 berarti sini 700 juga ya. Oke. terus dari sini masuk ke stuffing. Stuffing itu ngisi ini. Apa Mbak namanya? Stuffing. Stuffing. Spellingnya apa tuh? Stuffing. S T U F F. Oh iya, stuffing. Stuff, Oke. kan namanya dibilangnya kadang stuff toys. Iya, stuff toys. Stuff toys, Ya. jadi buat stuffing. Sebetulnya untuk stuffing ini kita ada mesin. Sebetulnya maksudnya kita bisa aja beli mesin. Sebenarnya. Sebenarnya. Oh, tapi kalau kita pakai mesin kan kita tidak padat karya. jadi ada gitu. misi padat karyanya. Ini Padat karya dapat nih tetap. instingnya nih, dapat instingnya. Oh, gitu padat ya? karya. Oke. Padat karya karena Karena ingin banyak bisa menolong Lebih orang banyak. lain. Oke. Padahal sebenarnya cukup satu mesin. Ini berapa mesin sebenarnya? Satu Bisa mesin dihandle. cukup. Satu mesin bisa satu mesin satu orang saja yang ngerjain kan? palingnya dua. Dua. mesin Oke. dua. Tapi karena ingin padat karya Ini sehingga tidak. biasanya berapa orang ya yang isi kapas? Mantap, biasanya berapa orang? 6. Biasanya 6 orang yang isi kapas. Jadi dari dua karena untuk padat karya jadi 3 kali lebih Ya, banyak. kalau kita bikinnya bantal yang tadi getok mata tuh, bikin mata yang ngebalik itu biasanya pindah jadi ngisi ini. Di sini. Oh, Nah, jadi emang fleksibel juga tergantung ke kebutuhannya gitu. sebetulnya. Oke. Nah, kalau udah diisi jadinya kayak ini. Ini beruang yang tadi diisi jadinya kayak gini. Dia ditimbang dulu kapasnya supaya bener isiannya tuh sesuai sama, jadi seragam semua. Ditimbang sampai ke gram-gramnya. Bentar, ini dari diisi Diisi, ditimbang. Oh, ditimbang biar nanti padatnya itu semua standar ya. Ya. Ditimbangnya di Oh, oke. Ditimbang ya. Ditimbang. Itu pakai timbangannya bukan timbangan ini kan Mbak ya, buat bikin masakan Ada timbangan masak sama sih. Oh, sama ya? Saya pikir beda timbangannya, ternyata sama ya. Oke. Terus masuklah ke ini finishing. Finishing ini kerjanya tarik mata, coba maaf. Ini bedanya. Nah, ini masih baru saya di finishing, ini sudah ditarik mata. Jadi dia ngebentuk wajah. Sebentar, tadi itu kan setelah di ini, tadi kan matanya memang sudah kebentuk Mbak di proses Bandingin ini kanan sama kiri kan beda. Oh, yang ini Nah. matanya masih tenggelam. Ini kan enggak, justru malah ditenggelamin biar ngebentuk muka. Oh, ini yang benar. Ini yang betul. Oh, ini dia masih muncul. Harusnya karena biar membentuk muka maka di Iya. itu pakai apa, Mbak? Untuk nenggelaminnya. Diapain? Oh, Jahit satu-satu. Jadi boneka tuh memang handcraft, bikinnya satu-satu semuanya pakai tangan. itu biar matanya tadi ditenggelamnya. Ya, mata. Selain mata di sini bikin mulut. Ini kan nggak ada mulutnya nih. Ini yang bikin mulut. Nah, jadi dia tersenyum. Gitu. Oh, di mulutnya Iya, biar dia tersenyum ya. betul. Oke, Mbak. Saya sebelum kita lanjutin, Mbak. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Untuk pengusaha dengan memiliki mesin kecerdasan insting, sudah layaknya harus membangun habitat bisnis. Ya, habitat bisnis. Nah, habitat bisnis untuk insting, kira-kira nih, Mbak ya. A. Membangun hubungan.
B. Kebebasan. C. Kecanggihan. Atau D. Harga murah. Harga murah enggak ya? Terus, itu nggak boleh kan nyebut harga murah. Kira-kira habitat Jauh bisnisnya aja. insting yang gue banget menurut Mbak tuh yang mana tuh Mbak? Ya relationship itu ya, membangun Hubungan ya? hubungan. Ya benar. Jadi habitat bisnisnya untuk insting itu adalah hubungan. Dia membangun network. Ya betul. Ya itu insting banget ya. Jadi Mbak, apa tuh yang Mbak lakukan tuh dalam bisnis ini? Membangun hubungannya bisa dikasih contoh tuh dalam kegiatan kegiatan di boneka aku ini? Kalau kegiatan di Ya tadi membangun hubungan apakah lebih ke arah vendor atau dalam membangun jaringan klien? Kalau dulu mungkin karena masih membangun di dalam ya, jadi kita memang membangun di dalam hubungan antar karyawan di sini. Karyawan lah di gitu. sini, Nah, oke ya. Terus kalau sekarang saya lebih banyak keluar, jadi banyaknya biasanya saya tuh memperlakukan vendor as a friend, Sebagai teman. sebagai teman. Jadi Oke. saya tuh saya punya agent di Bali. Saya kalau datang ke Bali tuh sama dia dijemput di bandara, diajak makan kayak gitu, dibeliin oleh-oleh. Dibeliin Padahal oleh-oleh. itu kita nggak pernah ketemu, cuma ketemu di WA aja. Di WA aja gitu ya, karena Tapi- tadi mainnya online ya, Iya, dapat karena dapat kliennya. Walaupun online tapi kan ujungnya kan nanti dari WA kan, Betul. by WA, terus akhirnya jadi kayak nemu saudara baru, teman baru itu jadi semua customer saya anggap sebagai teman dan saudara. Ya, jadi kekuatan Mbak adalah membangun hubungan baik di dalam internalnya di antar karyawan ya, dan di eksternal kepada klien-klien ya Mbak ya. Luar biasa. Oke, bisa dilanjutin lagi Mbak ini prosesnya? Di sini ini kan dia masih begini nih. Tadi yang bekas Oh misi iya, ya tadi dilubangin. Nah, setelah sudah masanya sesuai standar. ya, ini tugasnya Bu Ana ini yang menutup. Nah. Jahitnya pakai jahit tangan loh. Tapi Jahit gimana tangan. caranya Ini biar dia ya, nggak kelihatan? ini belum terakhir nih ya? Belum, masih panjang Mbak. Prosesnya. Dari sini ini dijahit supaya Dijahitnya jahit ini beneran ini ya, jahit tangan ya? jahit tangan ya. Ini gimana caranya biar nggak kelihatan ininya? Jadi kalau saya lihat dari awal tadi proses yang menggunakan mesin jahit itu cuma di sewing Cuma tadi. di sewing aja. Sisanya beneran Semuanya bener-bener hand ya. handmade. Handmade. Gitu. Nanti dari sini ketemu QC kalau mau dibajuin, kalau mau dikasih ceplokan kaca, pokoknya di sini yang finishing yang benar-benar finishing sampai di packing seperti itu. Mhm. Ini gimana nih Mbak? Ini kan saya ibu rumah tangga banget ya. Ini kan warna krem ya Mbak. Warna krem itu kan warna yang kelihatan banget kalau kotor ya. Iya. Tapi saya lihat ini kan nggak kotor. Tadi menjaga bahannya biar terjaga itu gimana tuh dari tadi? Kalau sampai sewing kan kita posisinya masih kebalik ya, jadi sebenarnya masih aman. Ah, pas kebalik itu aman. Nah, kalau berarti jaga banget kebersihannya mulai dari sini. sampai ke sini. Oke, Sama pas oke. potong bahan sih. Potong bahan harus bersih ya. Soalnya ini bahannya sensitif banget warnanya. Ya, betul. Oke. Di sini packing, baru kita kirim. Ini quality control. Termasuk ya QC pakai QC, baju. heeh. Loh, tapi kok itu beda? Ini lagi pengerjaan yang mana? nih? Ya, ini lagi nunggu nih, Lagi nunggu. antrian. Oh, lagi nunggu Yang ini udah selesai sebentar ini lagi. baru, ya, dia ngantri. Oke. Ini juga kan ngantri, tadinya yang itu yang biru nih. Oh, yang tadi biru yang biru sudah mau selesai ya? Sudah selesai, ini ganti yang Oh, ini pesanan apa nih? Oh, Mbak Bali, banyak ya? Bali. Berapa dari segmen pasarnya, target pasarnya apa nih Mbak? saya tuh di hotel, Lebih banyaknya hotel, bank, asuransi, aha, otomotif, otomotif, terus banyak juga sekarang tuh dari sekolah, wisuda, rumah sakit. rumah sakit. Jadi pada dasarnya bonekaku ini tidak jual retail ya, tapi beneran baik. Sebetulnya sih kalau ada yang mau retail ya boleh juga, cuma memang Paling besarnya paling berapa besar, persennya? 90% atau 90% dari corporate. Kalaupun Corporate. ada dari perorangan biasanya untuk wedding, Hmm. untuk birthday. Tapi intinya tidak main retail satuan, tapi main Iya, volume. betul, main volume. Main volume walaupun bukan corporate, non corporate, tapi tetap main volume. Kayak sekarang lagi musim boneka wisuda. Mm-mm. Itu saya biasanya support bonekanya aja untuk orang-orang yang mereka ngebajuin sendiri, mereka bikin bajunya sendiri sesuai dengan ini. Oh, tapi Mbak support boneka Saya support polosnya bonekanya saja, aja. nanti bajunya mereka sendiri. Betul. Berarti Mbak minimal pemesanan disebut main volume itu minimalnya berapa? 100 ya? Kalau yang minimal. desain sendiri antara 200 sampai 500 tergantung desainnya. Oh. Tapi kadang-kadang saya juga suka terima acara yang lusinan Mm-mm. untuk boneka-boneka yang umum. Jadi yang memang kita punya stoknya terutama beruang. Nah, itu beruang itu biasanya, umum banget ya. ada tuh customer saya di Jawa Timur. Aha. Dari dia mulai pesan cuma 6 biji,
terus jadi selusin, jadi 2 lusin. Sekarang kalau pesen tuh 400, 500 untuk dibikin wisuda. Jadi dari zaman dia mahasiswa sampai dia sekarang punya anak itu customer saya. Jadi dia setiap tahun memenuhi permintaan Setiap kampus ya tahun kali ya? jadi setiap tahun dia memang bisnisnya boneka wisuda. Itu ya begitu. Ada juga dokter karyawan saya. Itu dia mulai dari lulus terus dia dokter, dia di sini terus kan nanya dokter siapa, nomor telepon. Terus dia waktu itu wedding dia pesannya ke saya juga, wedding dokter ini dari siapa. Terus anaknya ulang tahun pesannya ke saya juga. Jadi saya tahu perjalanan dia dari lulus kuliah sampai sekarang dia udah punya anak 2. Oh, jadi selalu memesan bonekanya ke sini. Jadi itu yang saya pikir. Jadi tetap mainnya adalah main volume, ya tidak retail satuan, tapi untuk target pasar terbesarnya ada tetap corporate, tetap corporate ya. Ya 10%-nya individual ya. Dan kita kalau waktu masih dipegang sama saya tuh berusaha personal gitu sama customer. Jadi misalnya kayak dia manajernya hotel A, terus dia misalnya dia dipindah ya, dia resign, dia pindah ke hotel B, tapi hotel B juga pesan ke saya, hotel A tetap juga pesan ke saya. Jadi tetap kita megang orang. Megang orang ya. Betul, Berarti dari sini sudah selesai nih, Mbak? Dari sini selesai udah. Berarti ini siap dikirim. Oke. Yang di karung itu dikirim untuk hotel di Bali juga, di resort di Bali. Berarti ini tinggal dibawa ke ekspedisi ya? Ekspedisi betul. Oke. Kita udah ngikutin dari awal sampai akhir proses produksinya. Sekarang kita lanjutin perbincangan dengan sepasang suami istri yang berbisnis boneka sudah berjalan 11 tahun tadi ya. Oke, kali ini udah terakhir udah semua pertanyaan nih, Mbak. Nah, tadi kita sudah membahas apa saja DNA bisnis ketika membangun bisnis ya. Berikutnya ketika bisnis itu sudah memasuki setelah start itu kan ada namanya run the business. Bisnisnya sudah berjalan. Mbak sudah berjalan ya mulus melewati 11 tahun. Udah mulus juga sih. Pasti ada tetap ada ininya ya, Mbak ya. Ada yang dilewatin. Oke, terakhir itu adalah nah, pada saat saya kembali ke awal lagi, pada saat bisnis dibangun di awal itu kita kan ada mengeksekusi bisnis. Nah, ketika kita mengeksekusi bisnis itu ada habit formation, ya, habit formation atau kebiasaan yang harus kita bangun. Nah, di antara karena kita fokusnya kali ini adalah membedah DNA bisnisnya insting. Oke, kira-kira habit formation yang harus dibangun oleh mesin kecerdasan insting nih, Mbak, sebagai pembisnis yang memiliki mesin kecerdasan insting. A. Berkeringat. B. Mencuci hati. C. Mencuci hati. C. Berbaur dan mengalirkan. Atau D. Berpikir. Pikir tidak, berkeringat tidak. Lagi bingung yang mana? Tinggal 2 ya, Mbak. Berbaur dan mengalirkan atau mencuci hati. Mencuci hati itu maksudnya apa ya? Membersihkan hati dari ria, dari hal yang berbau dendam misalnya, kalau dari itu hal yang baper misalnya. kayaknya emang bawaannya emang nggak dendam, nggak baper ya. Jadi mungkin yang apa tuh? yang mengalirkan tadi katanya Mengalirkan dan berbaur ya. Benar, nggak apa kali ini. Ya, jadi memang habit formation yang harus dibangun bagi mesin kecerdasan itu adalah mengalirkan, ya, jangan sampai mampet, gitu ya. Jadi mengalirkan, mendamaikan, gitu ya. Yang tadinya antara A dan B mungkin lagi berselisih paham, maka datanglah si insting yang mendamaikan, gitu ya. Okay. Yang tadinya mungkin harus produksinya dari tadi divisi welding ke pretellingnya lagi ada masalah, nah insting masuk ke situ ya, untuk mengalirkan aja gitu ya. Oke, kita lanjutin yang berikutnya. Nah, nanti ketika bisnis sudah ada tahap setelah start, run, lalu masuk ke tahap yaitu growth ya. Ketika bisnis sudah growth, di sini artinya sistem sudah terbangun. Dan biasanya bisnis ini sudah bisa diduplikasi. Nah, untuk ekspansi bisnis, pada ekspansi bisnis di tahap growth ini, untuk mesin kecerdasan insting, kira-kira di antara 4 ini yang mana ya, Mbak? Pertama, membangun cabang, A, atau B, teknologi, C, aliansi, ya, atau D, franchise. Franchise cabang ya, mirip lah ya. Cabang
ya teknologi atau aliansi? Entah ini karena instingnya atau karena memang Saat ini. jenis usahanya, tapi ya paling mungkin ya aliansi ya paling mungkin, karena kalau untuk produksi itu bikin cabang atau franchise agak challenging. Ya, Jadi jadi yang paling mungkin aliansi. Oke, benar. Oke, saat ini apakah sudah ada bisnis yang sudah masuk? Kan ini sudah bisa dibilang tadi sudah tahap di run ya, sudah tahun gitu ya. Adakah saat ini bisnisnya sedang dijalankan di luar ini Mbak yang tadi bisa menggambarkan aliansi tersebut? kalau dijalankan sebenarnya bisnis ini bukan kami yang menjalankan lagi, Oke. sudah kami serahkan ke tim. Dan itu karena sistemnya tadi sudah jalan ya. Ya, sistemnya sudah ada. Sekarang ini lagi terjun ke bisnis kuliner yang memang beraliansi dengan beberapa teman-teman. Oke, itu berarti gaya intim banget ya Mbak. Nah, ini pertanyaan DNA bisnisnya sudah selesai. Masih ada satu lagi nih. Investasi. selesai. Satu lagi terakhir. Investasi. Kira-kira kalau industri untuk berinvestasi, industri yang paling sesuai dengan insting, industri A, industri lifestyle, atau B, industri jasa, atau C, industri pendidikan, dan terakhir adalah D, industri spiritual. Kira-kira insting banget yang mana Mbak? Antara jasa dan spiritual mungkin ya. Antara jasa spiritual, karena kalau jasa kan memang senangnya sibuk, senangnya ngelayanin orang, itu jadi aku kan lebih cocok. Kalaupun jualan juga jualan yang pakai ngobrol gitu. Ya paling jasa dan spiritual ya tadi. Jasa dan spiritual ya, oke. Jadi kalau berdasarkan konsep sistem, industri investasi yang sesuai dengan insting adalah industri spiritual. Jadi harus investnya di bidang spiritual. Ya, industri yang berbuat spiritual. Ya, oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Mbak, gini, di dalam bisnis itu kan tetap kita harus melihat terjadi perubahan bisnis. Ya, perubahan bisnis itu ada dari kompetitor, ada perubahan teknologi, market, ya kita harus memahami customer gitu ya. Nah, sudah berjalan 11 tahun, bagaimana melihat positioning dari kompetitor di bisnis boneka itu sendiri? Memang kalau dulu karena kami banyak kan di online ya, banyak di online. Kalau dulu kan hampir dibilang tidak ada produsen boneka yang masuk ke dunia marketing via online. Oke. Kalau sekarang kan memang zaman online ya, jadi sekarang ini makin banyak produsen yang kalau kita searching dulu produsen boneka cuma kami aja, kan udah banyak. Jadi ya itu sebetulnya kami ini lagi membangun, malah nyoba mau yang offline malah, nah gitu supaya bisa bersaing lah. Bisa bersaing ya. Jadi tadinya pasarnya murni 100% adalah online. Sekarang akan justru masuk ke offline ya. Oke. Berbicara mengenai kompetitor, dalam strategi marketing ini diferensiasi apa yang dilakukan oleh bisnis boneka aku ini dibanding kompetitor yang lain? Apa ya? Karena bergeraknya di dunia marketingnya di dunia online. Oke. Yang menghubungi kami itu sebagian besar adalah corporate. Oke. Ketika marketnya adalah corporate, permintaannya cukup clear. Pertama adalah kualitas yang bagus. Kedua, kecepatan. Ketiga, desainnya unik. Nah, dari tiga inilah bonekaku menyesuaikan diri akhirnya. Dari segi kualitas, selama perjalanan akhirnya terseleksi sendiri. SDM yang mampu mengejar value yang kami minta. Jadi pasang mata pun tidak asal-asalan, jahitnya pun pas pada titiknya, kecepatan jelas. Jadi ketika kita bisa janjikan kepada corporate selesai tanggal sekian, betul selesai tanggal, bahkan malah sebelumnya Lebih cepat. Sangat lebih cepat ya. Mengenai unik, tadi sudah dilihat ada desainer khusus. Jadi beberapa dari teman-teman kami di kanan kiri kami yang produsen, terkadang ketika itu adalah orderan
customize, desain khusus, mereka sudah angkat tangan. Biasanya enggan karena repot dan ribet. Jadi di antara pemain boneka ini untuk yang desain-desain khusus tidak banyak pemainnya ya, Bang? Sepertinya begitu, Seperti kecuali yang memang pabrik besar ya, Oh, yang kecuali memang pabrik besar. eksportir. Memang eksportir ya, betul. Eksportir ya. Ya, itu ada desainernya mau ada beberapa, Betul. cuma biasanya memang minimum ordernya juga lebih Ribuan. banyak dan Banyak. harganya juga harga standar eksportir, Eksportir. Harga dolar. Harga dolar ya. harga dolar. Itu beneran dia pasarnya memang khusus untuk ke ekspor ya berarti ya. Ekspor biasanya dilayani kebun binatang New York, mana? Dia juga terima lokal sih, cuma harganya nggak masuk di lokal. Iya. Harganya nggak Ya, masuk. artinya memang untuk segmen pasarnya dia tadi sudah segmen dan target pasarnya saja sudah berbeda ya. Konkuren, ya. Segmen dan target pasar tadi perbandingannya berbeda. Tapi dari tadi saya ambil kesimpulan untuk di segmen dan target pasar yang sama masih berada di ini ya. Masih ada di ring satu ya pemain dia Blue tadi. Ocean lah, masih Blue Ocean. masih Blue Ocean sebetulnya, karena manufaktur ini kan memang entry barrier-nya sulit ya. Nanti dari kesininya Iya, tuh. karena manufaktur gitu memang harus lebih sulit. Tapi kalau dibandingkan dengan manufaktur yang boneka yang lain yang standarnya masih UMKM ya sekelas kami, ya memang nggak terlalu, kita nggak berkompetisi secara head to head. Oke, ya terima kasih. Berikutnya saya ingin bertanya pertanyaan terakhir gitu ya. Tadi kan mainnya mainnya itu kan online gitu ya. Iya. Nah, bagaimana membangun brand awareness terhadap klien-klien yang online ini? Gitu. Brand awareness terhadap customer online. Iya, kan karena target pasarnya tetap online kan berapa persen ya? Ini mau dibaginya berapa persen nih dengan rencananya dengan offline? Kan mau mulai nih, Offline masih kayaknya kecil, masih kecil ya? kayaknya porsinya kecil karena memang offline ternyata biayanya lebih gede ya untuk bikin proposal aja. Iya. Biaya marketingnya besar, sedangkan kita hasilnya kita belum tahu. Belum ya. Kalau yang online kan selama ini kita jalankan ya hasilnya Ya udah lumayan, kelihatan, kelihatan, udah ya. kelihatan. Sebelum saya lanjutin tadi brand awareness sebagai pertanyaan terakhir, saya penasaran mainnya ini lewat Google Ads atau SEO. SEO? SEO. Organik, SEO. organik. Organik ya Organik mainnya banget. ya, Ya, organik organik. banget. Lewat tulis, berarti lewat organik lewat artikel atau Lewat kunjungan orang kan sekian lama. Iya, Setelah sekian lama. oh, tapi diawali dengan apa artikel di awal tadi? Diawali dengan artikel, Oke. kemudian di dalamnya juga ada meta tag, Meta teks, oke. kata kunci. Kata kunci sudah di oke. Ya, jadi mainnya SEO ya. Luar biasa. Tadi lanjutin yang terakhir Mas yang brand awareness Tadi gimana? mengenai Membangun brand awareness ya. brand. Kalau dari sisi brand, memang kami tidak ada brand yang dijual karena yang kami produksi kan white label. Oh iya, white label. Oke, oke, Ya kan? oke. White label. Jadi customer mau minta di brandin apa, ya kita buat brandnya untuk mereka. Beberapa ada yang ngasih kita label, jadi kita yang pasang mental labelnya brand. Gitu. Nah, Jadi bonekaku.co.id sendiri nggak ada logo tapi ada ya? logo generik, Nah, logonya generik. ini logonya Bonekaku. Bonekaku. Iya. Oke. Jadi logo generik ini semua pasti logonya sama. Ini semua Sama. boneka kan? Iya. Sama, dan tidak ada tulisan bonekaku gitu, nggak ada. Nggak ada. Karena customer biasanya nggak mau dong di sini, ntar ketahuan pesannya di kamu. Gitu. Oh, oke. Tuh. Tapi ya buat kami it's okay, gitu Iya. kan, yang penting tetap order di Ya, sini. berarti pertanyaan brand awareness nggak masuk di sini sebenarnya. Kenapa? Karena memang tidak bisa untuk membangun Brand. Tapi brand. paling tidak yang kami bangun adalah brand sebagai white label producer. Ya, Gitu. brand sebagai white label producer. Ya. Oke. Jadi memang kunci utamanya adalah coba dulu. Hmm. Coba dulu. Beberapa customer kami yang sudah repeat Repeat order ya. repeat order, ketika pertama datang ke kami, terus buat sampel dan segala macem, beberapa ada yang nggak cocok. Kemudian dia pesan ke tempat lain. Tapi setelah sekian waktu balik lagi ke kami. Saya tanya kenapa alasan? Kualitasnya memang berbeda. Ini beberapa ya 2 hari yang lalu ya,
ada customer yang pernah order ke kami, kemudian putus hubungan, putus order sekian lama, kemudian mereka kembali lagi, mungkin karyawan juga sudah beda, ya tunjukkan, saya mau bikin boneka seperti ini, tapi yang jangan seperti ini jelek, saya pengen versi bagusnya. Saya lihat, kalau versi bagusnya kan bukannya ibu pernah pesan ke kami, saya tunjukkan ini, lah ini bagus. Emang ibu siapa sebelumnya yang pesen gitu? Ternyata mungkin orang sebelumnya. Sempat ada pergantian karyawan, mungkin akhirnya terus dia pesan ke tempat lain, yang bagus, terus cari-cari lagi, ya saya tunjukkan lah ini Sudah pernah bikin. sudah pernah bikin, Sudah pernah sudah bikin. ini bagus, Ini cocok. dan cocok ternyata. Ya, oke. Nah, ini kan udah 11 tahun, pertanyaan terakhir ya, sudah 11 tahun berjalan. Ada nggak cerita menggugah gitu ya, untuk pelajaran bagi kita sobat-sobat miliarder nih, yang kan tidak mungkin 11 tahun itu berjalan mulus begitu saja ya. Benar. Ada nggak cerita yang sangat apa ya, melo, Kalau ke saya, biasanya saya lupa kalau kayak gitu-gitu. Jadi senangnya cuma yang senang-senangnya aja. seneng aja. Ini biasanya saya sih inget gitu ya, masa lalu, Yang melo, yang mana menurut saya? Oh, yang mana tuh batinnya nggak ada atau banyak? Ada, cuma pelajaran hidup kami membuat kami move on segera. Oh, segera move on dari Segera move on. dari hal-hal yang apa? Yang tidak produktif. Tidak produktif. Bisa kasih contoh nggak ke kita? Mungkin pernah nggak ada orderan ribuan lalu tiba-tiba orderannya dibalikin? Misalnya. Oh, itu ini aja waktu awal-awal. Waktu Berarti awal-awal, itu cerita iya. awal-awal sebelum matang seperti ini. Jadi awal-awal masih euforia terhadap orderan, masih rindu order ya. Rindu order ya. Dan ada orderan sederhana, tempat tisu. Oke, waktu itu. Tempat tisu modelnya lokomotif. Karena waktu itu saya juga belum pengalaman menghitung material, belum pengalaman menghitung harga. Akhirnya ya sudah, saya kasih harga dan kasih tenggat waktu sekian waktu. Ternyata ketika sudah masuk proses produksi, prosesnya ribet banget. Sehari itu 5 biji aja nggak jadi. Pesanannya berapa waktu itu? 2.000. Masya Allah. Kita di awal banget pelajaran sangat-sangat stres. Itu berapa persen Meta? Akhirnya kerugiannya? kami cancel, kami kembalikan semua. Kerugiannya adalah kerugian bahan yang sudah kami Oh, sudah beli saja. dan ya udah diproduksi sebagian. Oh, itu dibalikin warnanya kan nggak tangguh begitu Iya. kan? Iya. Jujur aja akhirnya. Jujur Setelah aja. sambil bingung, pusing, stres, tidur nggak bisa, apa ya kira-kira yang solusi yang paling baik? Ya sudah jujur. Hadapi saja. Hadapi saja. Tapi setelah itu masih ada kepercayaan dari customer tersebut untuk memesan lagi? Kalau customer itu sih tidak, Oh, tidak ya? tapi customer lain yang datang dengan ribuan order ternyata ya ada, tetap masih ada. Oh iya, maksudku tapi customer yang sama sudah Iya, tidak repeat sudah sama, lagi. udah tapi yang lain Iya. jalan terus. Tapi itu pelajaran yang sangat berharga. Hitung yang betul. Hitung yang betul ya, Hitung yang betul. biar nggak sampai Dengan salah. euforia itulah, order banget jadi karena banyak kita okein aja gitu. Dan kita belajar, saya juga gini, jadi belajar untuk menolak order. Oh, Jadi oke. kalau memang kita kurang lebih nggak sanggup, kita ragu-ragu atau gimana ya, tolak aja gitu. Itu Jangan pelajaran. karena mau nambah sales lalu dipaksa untuk Ya, untuk betul. menambah. Ya, oke. Ada ini untuk teman-teman sahabat miliarder sini ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri acara bincang miliarder kali ini? Silakan. Ya, monggo. Ya, semuanya it's easier karena kami berdua yang menjalankan. Jadi kebayang kalau saya sendiri yang ngejalanin nggak akan serapi ini, nggak akan bisa sebesar ini. Jadi tetap bisa jadi kayak gini karena kami berdua. Ya, jadi di sini teori hubungan sirkulasi suami istrinya adalah suami adalah sensing dan istrinya adalah insting, di mana suami sensing menaklukkan istri insting. Jadi kalau kita di satu konsep sifin, maka suami istri ini yang memiliki pola sirkulasi, pola pasutri sensing dan insting bisa untuk berbisnis bareng. Poinnya 3. Oh, ini tidak apa tuh, Mas?
poinnya 3. Suami menaklukkan istri itu nilainya Poinnya 3 poin. Oh ya, scores of Skor. scores of couple. couple. Ya, scores of couple. Oke, kalau gitu ada lagi mau disampaikan buat teman-teman motivasi satu kalimat atau 2 kalimat. Mungkin kalau dihubungkan dengan Steven, Aha. memang manusia itu ada MK-nya, Ya, yang kecerdasannya. tapi ada mesin kecerdasan yang lain yang sebenarnya tidak hilang dari diri. Betul, selama yang diutamanya digali maka akan terjadi daya jalar kalau di sini bilang. Betul. Jadi selama proses membangun bisnis terus belajar, sampai suatu titik kita menaikkan kapasitas atau istilahnya itu menaikkan makom Makom kita, matra kita. sehingga ya matra ya istilahnya, matra kita, sehingga semuanya menjadi relevan, apapun MK Anda semuanya relevan. Begitu saja. Oke, terima kasih untuk Mbak Sonia dan Mas Sony untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mudah hingga nanti.